Baik pemirsa, kita langsung saja berbincang kembali bersama dengan Reza Priyambada, praktisi pasar modal untuk mengulas beberapa sektor yang mungkin bisa dicermati ya terkait dengan kondisi market saat ini. Tadi sudah disampaikan beberapa sektor yang menarik karena kinerja ekspor di sisi neraca perdagangan kita juga ada perbaikan, sementara di dalam negeri juga kondisi market juga tengah membaik, begitu dengan data-data ekonomi yang sudah dirilis pemerintah, ada industri dasar, otomotif, kemudian manufaktur juga yang mengalami peningkatan. Nah, kalau kita kerucutkan kira-kira apa saja nih yang mungkin bisa menjadi pilihan bagi investor maupun traders, Mas Reja? Ya, kalau kita lihat dari jumlah emiten ya, kalau kita melihat dari pergerakan di kemarin itu kan ada beberapa sektor ya yang kita lihat cukup menarik ya gitu. Memang diantaranya ada dari sektor migas dan komoditas itu ada emiten-emiten batu bara ya gitu, itu yang paling banyak mengalami kenaikan ya gitu. Terus kemudian di sisi lain ada sejumlah emiten di mana di industri dasar ya. Kalau kita lihat ada kimia, Kim ya, terus kemudian juga ada BNKP itu juga memberikan sentimen yang cukup bagus juga di industri tersebut ya. Baik, itu dia. Tapi kalau kita melihat apakah itu menjadi momentum yang pas apabila kita masuk dengan kondisi market yang tadi sudah disampaikan, kalau kita update dari pergerakan indeks harga saham gabungan pagi ini dibuka di zona negatif, minus 0,39% pemirsa di level 6.063,955. Nah, bagaimana kalau kita cermati dengan pelemahan indeks yang justru sedang mengalami tekanan begitu di level-level 6 ribuan ini, nampaknya menjadi level krusial dari pergerakan indeks dalam beberapa hari terakhir ini. Tahanannya ada yang mencoba menahan begitu, tapi sempat juga tembus, tapi kembali lagi ke level 6 ribuan, Mas Reja. Ya, memang kalau kita lihat dari sejumlah saham ya, kayak misalkan pada pagi hari ini kalau kita lihat dari beberapa saham yang mengalami kenaikan itu kan ada lebih banyak memang di saham-saham second liner ya gitu. Paling kalau di saham-saham yang market cap besar ya, diantaranya ada User Tractor ya mengalami kenaikan, terus kemudian ada gudang garam ya, terus kemudian tadi sempat saya sebutkan ada Kimia atau Kim ya, lalu INKP juga ya, lalu berikutnya di perkebunan ada AALI gitu. Nah, lebihnya adalah emiten-emiten di lapis kedua gitu ya, misalkan DCII yang kemarin banyak diperbincangkan oleh kalangan pelaku pasar, atau yang kembali juga mengalami kenaikan gitu, dan juga sejumlah saham lainnya gitu. Jadi saya pikir pelaku pasar tidak hanya melihat dari seberapa besar kenaikan atau penurunan indeks, tapi mereka lebih melihat mana saham-saham yang masih bisa memberikan potensi gain di trading hariannya mereka. Oke. Itu dia beberapa strategi yang mungkin bisa dicermati ya. Tetap sambil melihat kondisi marketnya berarti Mas Reja ya. Ya, betul sekali. Oke, kita sampaikan dulu informasi emiten update ini pilihan redaksi IDX Channel untuk pemirsa Mas Reja, dan pemirsa bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita akan cermati beberapa emiten yang bisa kita lihat. Yang pertama ada Pevindo yang menetapkan kembali peringkat IDA untuk Global Mediacom atau BMTR. Kemudian ada Indosat atau ISAT yang telah memperoleh surat keterangan like untuk operasi atau SKLO menggelar teknologi 5G di Indonesia. Adapun Lipo Karawaci dengan kerjasama LPKR yang sukses mencetak laba bersihnya 255,84 miliar rupiah pada kuartal pertama tahun ini. Ya, kita akan mencoba meng-highlight ya dari beberapa emiten update yang sudah kita sampaikan terkait dengan sektor properti ini yang mulai bergairah kembali di awal tahun ini. Dan kondisi ini juga menjadi angin segar bagi PT Lipo Karawaci Tbk atau LPKR yang berhasil kembali meraih laba bersih di kuartal 1 tahun 2021. Ya, emiten properti Lipo Group LPKR berhasil mencatatkan laba pada periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 255,84 miliar rupiah. Dan ini membalikan rugi bersih sekitar 2,11 triliun yang diderita oleh LPKR pada kuartal pertama tahun 2020.
Laba bersih yang diraih LPKR ini tidak lepas dari pertumbuhan pendapatan sebesar 9,67% dari 3,1 triliun rupiah di periode Januari hingga Maret 2020 menjadi 3,4 triliun rupiah pada akhir Maret 2021 lalu. Ya, dengan beban pajak final 122,76 miliar, LPKR akhirnya mengantongi pendapatan bersih senilai 3,28 triliun rupiah atau meningkat 7,18% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Ya, jika dirinci, pendapatan dari LPKR ini ditopang oleh segmen healthcare yang sebesar 1,91 triliun atau 55,88% dari total pendapatan. Dan selanjutnya, sektor dari real estate development sebesar 837,4 miliar rupiah. Baik, selanjutnya kita akan update kepada Anda bagaimana sih kinerja dari LPKR. Selengkapnya bisa Anda saksikan data-data di infografik berikut ini. Kinerja pada closing market kemarin mengalami tekanan ya 6,6% di level 184. Sementara kinerja dalam pergerakan 6 bulan terakhir positif 11%, PE ratio 12,75 kali dengan market cap mencapai 13,05 triliun rupiah. Baik Mas Reja, kita akan fokus kepada LPKR terlebih dahulu nih. Sektornya beberapa hari terakhir kan sempat juga mendominasi yang masuk dalam deretan top gainers ini. Mas Reja, bagaimana Anda melihat untuk LPKR? Pertama kita lihat dari sisi industrinya dulu Mas. Memang industri dari properti ini kan boleh dikatakan erat kaitannya dengan tingkat kebutuhan di masyarakat. Gitu. Nah, jadi ketika baik lagi seperti di awal saya katakan, jadi ketika terjadi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, maka pasti pelaku pasar akan berasumsi kalau nggak otomotif atau properti yang biasanya diburu oleh masyarakat. Apalagi kalau ada masyarakat yang secara income mengalami peningkatan, biasanya dua hal tersebut kan dicari oleh masyarakat. Gitu. Nah, kalau kita berikutnya kalau kita lihat mencermati kinerja dari LPKR dengan adanya meningkatnya kebutuhan di masyarakat gitu, itu akan memberikan sentimen positif juga buat kinerja LPKR gitu. Nah, tadi kan juga sudah disebutkan bahwa segmen yang paling mendominasi atau penopang kinerja LPKR itu adalah dari segmen kesehatan. Gitu. Nah, saya pikir dengan adanya pandemi ini, ya secara tidak langsung ini juga memberikan sentimen positif juga buat LPKR, terutama dari segmen rumah sakitnya kan, atau dari segmen healthcare-nya gitu, di mana banyak pasien yang ditangani di rumah sakit milik LPKR, sehingga itu juga memberikan tambahan sentimen positif gitu. Nah, tapi di sisi lain kalau kita lihat dari segmen propertinya itu juga mengalami kenaikan juga gitu, terutama dari segmen apartemen gitu. Nah, jadi mungkin ada beberapa apartemen milik LPKR yang mungkin mengalami peningkatan hunian, sehingga ini memberikan booster atau tambahan bagi kinerja LPKR. Apa yang bisa Anda berikan rekomendasi dengan pelemahan yang terjadi 1,63%, kemudian pelemahan nampaknya masih terus berlanjut. Meskipun kalau kita tarik ke belakang dalam 1 bulan terakhir, trennya memang sedang naik kencang begitu. Dari level terendah di 152 melonjak hingga hampir 200-an begitu untuk LPKR, dan sekarang sedang terkena aksi jual kembali. Lebih kepada realisasi keuntungan yang sedang dilakukan atau sedang dialami oleh LPKR ini Mas Reja, atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau dikatakan realisasi keuntungan, ini juga kita harus lihat juga pasar ambil di posisi berapa ya gitu. Kalau kita lihat posisi LPKR di harga 130-an seperti yang terjadi di akhir tahun kemarin, maka level saat ini sebenarnya ya sudah membukukan profit, tapi profitnya juga belum optimal kan gitu, hanya 50 rupiah per saham kan itu. Nah, untuk posisi hari ini di level 182 sebenarnya itu juga sudah mengalami peningkatan juga dari posisi di akhir Mei kemarin yang sempat di level 150 ya, 152. Nah,
untuk level saat ini sebenarnya kalau masih bisa bertahan di atas level antara 172 sampai dengan 176, saya pikir ini akan memberikan semacam rebound bagi saham LPKR ya. Jadi itu mungkin bisa diperhatikan level yang harus diwaspadai, yaitu di level antara 172 sampai dengan 176 ya. Oke, berarti itu adalah level entry juga kah pada saat pelemahan yang berlanjut, begitu dalam artian ini masih akan menuju support di 172, 176, kemudian nanti ada rebound kembali begitu untuk pergerakan LPKR? Ya, kalau skenario itu yang terjadi, maka kita bisa lakukan buy on weakness ya terhadap LPKR ya. Atau juga kalau kita sandingkan dengan mereka punya kinerja kan, kinerja di triwulan pertama itu juga sudah mulai membaik ya, gitu dibandingkan dengan kinerja triwulan pertama tahun lalu yang memang akibat adanya pandemi COVID-19 ini juga memberikan sentimen yang kurang bagus juga bagi kinerja LPKR di tahun lalu ya. Jadi kita harapkan kinerja di tahun ini dengan mulai membaiknya kinerja di triwulan pertama itu bisa diikuti di triwulan berikutnya. Baik, itu dia peluang di 172, 176 ya untuk masuk di LPKR begitu, dengan peluang yang masih menjanjikan untuk beberapa waktu ke depan. Mas Reza, kita akan jeda kembali sebentar. Di segmen berikutnya kita akan ulas nih saham-saham apa saja sih yang Anda rekomendasikan untuk pelaku pasar dalam menyikapi perdagangan hari ini. Dan pemirsa,